Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, yang dimana sebelumnya pembelajaran kita adalah mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, dimana tujuan dari kegiatan ekonomi adalah agar kalian dapat mengetahui apa itu kegiatan ekonomi dan macam-macam dari kegiatan ekonomi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, dalam kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kegiatan produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna suatu barang tersebut. Nah, setiap barang itu memiliki kegunaannya masing-masing. Nilai guna suatu barang akan berguna jika barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang yang lain. Nah, dalam perbedaan nilai guna suatu barang itu terdapat menjadi 4. Yang pertama, nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut pada saat yang tepat seperti jaket digunakan saat hujan. Yang kedua, nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemiliknya. Seperti contohnya, toko belum memiliki guna dan akan memiliki guna jika dibeli dan dipakai oleh seseorang. Kayak misalkan toko sepatu yang telah dibeli oleh seseorang dan dipakai oleh seseorang. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Seperti contohnya, kacang kedelai akan menjadi nilai guna yang lebih tinggi jika diolah menjadi tahu atau tempe. Yang keempat yaitu nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Seperti contohnya, pasir akan bertambah nilai gunanya jika di toko bangunan, atau buah nilai gunanya lebih tinggi jika ditaruh di toko buah. Selanjutnya, orang atau lembaga yang menghasilkan suatu barang itu disebut dengan produsen, di mana produsen adalah orang yang melakukan suatu kegiatan produksi atau suatu orang yang telah menghasilkan produksi. Dalam melakukan produksi, seorang harus ingat 3 hal. Yang pertama, what, apa, barang apa yang akan dihasilkan. Yang kedua, wow, bagaimana memilih faktor produksi untuk memproduksi barang. Dan yang ketiga itu whom, kepada siapa. Nah, kepada siapa barang tersebut produksi itu distribusikan. Dalam faktor produksi itu dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat kewirausahaan. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu alam dan tenaga kerja. Alam dan tenaga kerja ini kita sebut sebagai faktor produksi asli. Kenapa? Karena dengan kedua faktor tersebut manusia sudah bisa menghasilkan suatu barang. Nah, selanjutnya kelompok kedua yaitu modal dan kewirausahaan. Nah, di kelompok kedua ini kita sebut sebagai faktor produksi turunan, karena kedua faktor ini adalah hasil dari faktor produksi asli. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu yaitu faktor alam. Faktor alam yaitu adalah faktor yang disediakan oleh alam, seperti tanah. Tanah bisa digunakan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan. Yang kedua itu faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya. Dalam tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal seperti dokter, guru, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sudah terlatih, seperti contohnya supir, mentor, dan penjahit. Yang ketiga terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan, seperti contohnya tukang sapu, tukang kebun, tukang sampah, atau kuli bangunan. Kedua faktor itu adalah faktor produksi asli. Kenapa? Dengan kedua faktor alam dan tenaga kerja sudah bisa menghasilkan suatu barang. Selanjutnya kita masuk ke
bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya, di mana modal tidak harus berupa uang, akan tetapi juga bisa berupa barang seperti gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan dengan efisien dan menguntungkan. Jadi di faktor kewirausahaan adalah gabungan dari keempat faktor, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, dan faktor modal. Selanjutnya kita masuk ke faktor distribusi, di mana kegiatan distribusi adalah untuk menyiapkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, di mana lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi itu disebut sebagai distributor. Selanjutnya, tujuan dari distribusi itu ada 4. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Dan yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Jadi, tujuan dari produksi itu untuk mensejahterakan, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, dan untuk menyalurkan suatu barang. Nah, cara mendistribusikan barang itu ada 3. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi yang tanpa melalui perantaran. Contohnya, pedagang sate langsung menjual kepada konsumen. Dan yang kedua itu distribusi semi langsung, yaitu distribusi dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantaran yang melakukan bagian dari produsen. Seperti contohnya, pabrik tekstil melakukan lakainya ke penyalur khusus. Yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung, yaitu adalah distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantaran. Jadi dalam kegiatan distribusi itu ada 3 yang mendistribusikan. Apa aja? Yang pertama itu distribusi langsung, yang kedua semi langsung, dan yang ketiga tidak langsung. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan konsumsi. Nah, di mana manusia setiap hari melakukan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terdapat konsumen yang merupakan pemakai barang hasil produksi. Nah, konsumsi itu sendiri adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur maupun secara sekaligus. Nah, barang yang digunakan secara berangsur seperti contohnya tas, buku, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, barang yang digunakan sekaligus habis, seperti contohnya makanan dan minuman. Nah, pelaku kegiatan konsumsi itu ada 3. Yang pertama, rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga perusahaan, dan yang ketiga rumah tangga negara. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kegiatan rumah tangga keluarga. Nah, dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan setiap anggota keluarga itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, baik dilihat dari jumlahnya maupun rakitnya. Contohnya, kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian. Dan sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Jadi dalam setiap rumah tangga keluarga itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dari ayah dan ibu dan anak. Dan selanjutnya itu adalah kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Nah, perusahaan ini merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Jadi yang melakukan suatu produksi adalah perusahaan. Nah, di mana pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Nah, di mana perusahaan dapat menekankan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku dengan murah, menggunakan tenaga kerja yang terlatih, yang sehingga dapat menghasilkan kualitas jumlah barang dan kualitas yang dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi negara. Sama halnya dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen dan konsumen. Nah, konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat, dan di mana biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Dan selanjutnya, sistem negara itu setiap akhir
dia membuat rencana anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadi nilai tambah buat kalian. Semoga selalu kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan oleh segala virus apapun itu. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang sabar, orang yang tangguh, orang yang selalu berusaha, dan orang yang selalu tetap semangat. Dan semoga apa yang kita dapat dari ini dapat berguna untuk masa depan. Tetap semangat untuk menggapai sebuah cita-cita. Tetap belajar dengan penuh semangat dan dengan kesungguhan walaupun dalam kondisi apapun. Kelak, usaha yang saudara lakukan dengan sungguh-sungguh akan berbuah manis. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Akhir kata, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sosial, salam buat kita semua.